saudara sekalian, Shalom. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau pakai waktu ini untuk fokus memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
saat yang indah kalau kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Biarlah suara dan hati kami Tuhan memuji dan mengagungkan dan menyembah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan mengagung-agungkan Engkau. Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini menjamah setiap kami. Biarlah setiap jemaat-Mu yang hadir tidak akan sama ketika mereka meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita. Amin. Atas setiap pujian ini dengan rasa syukur.
kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama.
siap merenungkannya. Kami juga siap melakukannya. Kami siap menyenangkan hati Tuhan. Kami siap berakar kuat di dalam iman kami di dalam Yesus. Kami juga siap bertumbuh. Kami juga siap berbuah, supaya namamu dipermuliakan lewat buah-buah hidup kami. Roh Kudus akan memampukan kami melalui hari demi hari, melalui rintangan demi rintangan, melalui tantangan demi tantangan, melalui cobaan demi cobaan. Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus akan memberi kemenangan kepada kami. Roh Kudus akan mengangkat kami. Roh Kudus akan terus hidup dan berjalan bersama dengan kami. Roh Kudus akan menyertai kami. Kami ini bukanlah orang murahan di hadapan Tuhan. Kami ini spesial. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Kami ini warga kerajaan sorga. Kami ini pemenang di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Engkau berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Hari ini akan berbicara tentang power of Holy Spirit, the Holy Spirit. Kemarin saya buat of tanpa the Holy. Tadi dosen saya S2 tuh Pak lebih pas dengan the Holy Spirit. Jadi saya tambah. Biasa berguru sama orang hebat tuh lebih baik. Kalau saudara berteman dengan orang hebat, saudara pasti orang hebat. Saya tadi minggu hari apa gitu ya, malam Sabtu kah? Malam Minggu kah? Kaum pria kemarin Pak Budi? Hari Jumat ya, malam Sabtu ya. Malam Sabtu saya bersama-sama dengan orang-orang hebat. Makanya saya pulang jadi hebat. Kaum pria kami bertemu, kami sebentar makan di abnormal. Setelah itu kami lanjut ke Lembang. Keren orang pria-pria hebat tuh. Luar biasa. Kami ngopi, bandrek di sana. Makan ketan bakar. Sayang orang hebat satu lagi nggak datang. Beben. Kalau dia semakin datang, semakin hebatlah kami. Gitu. Kalau kami bertemu, saudara pikirannya udah kemana-mana. Kita mau kemana lagi? Makanya jadi orang hebat. Kita ngomong, kita kelamaan pulang, rumah masih dibuka nih sama istri. Oh, dibuka. Karena bawa kunci masing-masing. Saya juga bawa. Jadi hari ini bicara tentang power of the Holy Spirit. Kekuatan atau kuasa Roh Kudus. Ini sepanjang bulan ini bicara tentang Roh Kudus, kekuatan dan kuasanya. Sebelum masuk, saudara-saudara, saya mau umumkan beberapa hal. Pertama, hari Kamis ini, tanggal 9 Mei 2024, ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sudah kita plot, biasanya jam 8 pagi ada ibadah hanya satu kali. Jadi saudara-saudara tolong datang, sediakan waktu. Setelah pagi kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, malamnya kita akan adakan doa 10 malam menggunakan aplikasi Zoom. Jadi tolong saudara-saudaraku datang, hanya 50 menit gitu. Paling lama kalau Roh Kudus turun bekerja luar biasa 1 jam. Saudara buka YouTube bisa berjam-jam. Ya ini udahlah, kasih waktu buat Tuhan gitu ya. Dari tanggal 9 malam jam 7 sampai tanggal 18 kita akan ada doa 10 malam. Yang ketiga, saudara-saudaraku, hari ini ada kumpul semua yang di bawah departemen ibadah. Pemimpin pujian, singer, song leader, pemimpin pujian juga song leader ya. Pemain musik, multimedia, saudara akan kumpul bersama-sama nanti selesai ibadah yang kedua ini. Yang keempat terakhir, sudah dibuka pekerja Kristus, kelas pekerja Kristus.
ini hanya diuntukkan bagi mereka yang akan melayani di GSDA. Jadi kalau saudara-saudara lihat orang-orang yang melayani di sini, ini sudah melalui kelas pekerja Kristus. Kelas pekerja Kristus itu apa saja yang dibahas? Banyak. Tentu tidak akan pernah dibahas bagaimana buat kopi yang enak, nggak akan dibahas. Gimana buat nasi goreng yang enak, nggak akan dibahas. Tapi dibahas bagaimana pelayanan ketika kita melayani, apa yang kita lakukan, bla bla bla. Itu di modulnya itu 12 pertemuan. Jadi kalau minggu, tiap hari Minggu diharapkan seperti ibadah sekarang, habis ibadah 2 ada kelas namanya pekerja. Jadi gereja ini menggunakan kata kelas pekerja Kristus, PK, bukan persembahan kasih ya, PK, pekerja Kristus. Dulu udah pakai macam-macam deh itu dah. Jadi kita selama 12 kali pertemuan, bisa cepat bisa lama, jadi tergantung pada mereka. Sudah diwawancarai mereka yang akan bersedia. Jadi kelas ini dibuka. Jadi mereka masih anak remaja, tunas remaja, kita ngomong udahlah siapkan, karena nggak tiap tahun kita buka kelas. Tapi kalau ada yang pesertanya sudah mulai banyak, kita baru buka kelas pekerja Kristus. Dan bulan Mei ini dimulai, ya. Jadi saudara-saudaraku yang ingin melayani tempat ini, main musik, singer, song leader, guru-guru sekolah minggu, bla-bla yang lain, itu harus melalui pekerja Kristus. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita buka saja untuk khotbah tentang power of the Holy Spirit. Kita akan buka kitab Efesus pasal yang ketiga. Saya coba dasari khotbah ini sehingga teman-teman saya yang akan khotbah melanjutkannya bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa, kata Paulus, supaya ia, yaitu Kristus Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, dikatakan, dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau saudara bagi ayat ini, saya coba ayat ini saya bagi, ada 2 inti dari doa Paulus yang disampaikan kepada Tuhan untuk orang-orang kudus, untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus, untuk orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Yang pertama itu adalah doa atau isi doa dari Paulus kepada jemaat-jemaat yang di Efesus. Dan saya mau doa ini juga untuk saudara dan saya. Yang pertama adalah intinya supaya Allah menurut ukuran kuasanya, menurut ukuran kemuliaannya, menurut ukuran kekayaannya yang berlimpah-limpah, menyanggupkan saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya, atau jemaat-jemaat di Efesus oleh Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan bagian inti yang pertama ini. Jadi saudara-saudara, kata penting yang harus saudara catat baik-baik di ayat yang ke-6 adalah kata menurut. Kata menurut itu dari bahasa aslinya menggunakan kata yang artinya adalah ukuran. Jadi Paulus berdoa supaya Allah, gitu ya, kalau saudara lihat itu, supaya Allah menurut ukurannya. Jadi ukuran yang dipakai oleh Paulus itu ukurannya Allah. Untuk apa? Ukuran kemuliaannya yang dipakai, ukuran kekayaannya untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara. Jadi bukan ukurannya manusia. Mengapa? Karena saya tahu Paulus itu tahu jelas bahwa kekayaan saudara, kemampuan saudara tidak ada apa-apanya dengan ukuran kemampuan dan kuasa kekayaan dari Tuhan kita.
Jadi sekali lagi saya katakan, kata yang penting dalam ayat ini adalah menurut. Artinya ukuran. Ukuran yang diminta oleh Paulus untuk menguatkan, untuk meneguhkan jemaat-jemaat Efesus, orang-orang Kristen yang ada di Efesus, adalah kekayaannya Tuhan, adalah kemuliaannya Tuhan. Ukuran untuk meneguhkan saudara adalah sumbernya Tuhan, adalah kuasa yang tak terukur dari Tuhan, yang tak terbatas dari Tuhan. Itu ukuran untuk menolong kita. Jadi kata penting yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari ayat yang ke-16 ini, selain dari ukuran atau menurut, adalah oleh rohnya. Saudara lihat itu. Saya bold, saya hitamin, saudara-saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Roh Kuduslah yang menyanggupkan dan menguatkan orang-orang percaya. Di sini terlihat, saya katakan, peran Roh Kudus di dalam diri, di dalam hidup orang-orang Kristen, yaitu dalam diri dan dalam hidup saya. Jadi kalau saudara buat bahasa setelah saudara terjemahkan, saudara pakai bahasa aslinya, saudara-saudaraku, ceritanya begini, kalimatnya begini. Kalau disederhanakan ayat yang ke-16, Paulus meminta dalam doanya supaya Allah menurut ukuran kuasanya, gitu ya, saudara lihat di situ, menurut ukuran kemuliaannya, menurut ukuran kekayaannya yang berlimpah-limpah itu, menyanggupkan saya dan saudara, menguatkan saudara dan saya oleh Roh Kudus. Jadi kata kuncinya oleh Roh Kudus. Saudara sanggup dan kuat itu karena Roh Kudus, karena kuasa dari Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus inilah yang diminta oleh Paulus di dalam doanya, agar dapat menyanggupkan saudara dan saya, menguatkan umatnya yang percaya kepada Yesus untuk menjalankan kehidupan kekristenan mereka selama ada di dalam dunia ini. Konteks atau latar belakang kitab Efesus pasal yang kita baca ini, saudara-saudaraku, kalau saudara lihat pasal yang ketiga ini, Paulus itu sedang ada di dalam penjara. Jadi dia menulis suratnya dalam keadaan terpenjara. Mengapa terpenjara? Karena mencuri pakai no. Karena berbohong? Enggak. Karena nggak bayar hutang? No. Karena dia ditangkap karena memberitakan Injil. Karena menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kuasa Injil yang kita sudah bahas bulan yang lalu kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi dia ditangkap. Karena dulu siapapun yang percaya kepada Yesus itu dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh, dianiaya, dilempar ke sarang singa, kandang singa, kandang harimau. Kadang mereka dipancung, habis-habisan, dianiaya. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dalam konteks orang-orang Kristen yang sedang menghadapi penganiayaan, menghadapi kesukaran, maka dikatakan dia berdoa supaya apa? Supaya kuasa Roh Kudus itu sanggup menguatkan, sanggup meneguhkan saudara sampai setia sampai akhirnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, jadi kuasa Roh Kudus, saya katakan, Paulus ingin memberitahukan kepada kita peran Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam menyanggupkan, menguatkan anggota-anggota jemaat yang sedang menghadapi berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai tantangan yang amat berat. Kita ini sedang menghadapi kesulitan yang sangat amat berat. Tidak ada orang, saudara-saudaraku, yang saya temui berkata, wah hari ini kondisinya bagus pakai ini. Tapi hampir semua, rata-rata, apakah saudara pengusaha, pedagang, apakah saudara jadi pendeta, gembala sidang, sama-sama setuju bahwa kondisi sekarang ini amat sangat berat. Jadi kita butuh isi doa dari Paulus, yaitu supaya Roh Kudus menguatkan dan menyanggupkan kita menghadapi ini semua. Mungkin kita nggak menghadapi tantangan seperti penganiayaan,
Kita bawa Alkitab bebas, kita beli Alkitab bebas. Kita makan babi juga bebas, daging babi maksudnya. Di SS saudara, di Sudirman Street bebas saudara mau pilih sate babi, sate kambing, babi guling, apapun bebas saudara. Dulu saudara ditangkap, saudara. Bawa Alkitab ditangkap, dikucilkan, dianiaya, dipenjara, dibunuh. Tapi sekarang mungkin kondisinya berbeda, tapi tantangannya hampir sama. Gimana saudara mau memuji Tuhan seperti semangat saya tadi kalau dompet saudara sedang kosong? Berarti pakai ini tadi semangat karena dompetnya penuh? No, enggak saudara. Tapi saya buktikan dompet kosong dan penuh tidak mengurangi semangat saya untuk menyembah Tuhan. Amin. Gitu dong. Bapak-bapak, kalau tokomu lagi sepi, bosmu lagi ngomel-ngomeli gitu di kantor, harusnya datang ke tempat ini. Lepaskan semua beban, lepaskan semua unek-unek, lepaskan semua pikiran-pikiran yang kotor, jahat. Saudara mulai berjingkrak-jingkrak menyembah Tuhan. Harusnya gitu. Toko sepi, usaha sepi, di rumah sepi, padahal 2 orang ada, sepi aja. Gak ngobrol, gak ngapa-ngapain. Sepi, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah di sini saudara lepaskan semuanya, bukan bajunya ya, lepaskan semuanya, saudara mulai berjingkrak-jingkrak. Saudara tahu beberapa kali saya mengatakan bahwa jam tangan saya ini lepas semuanya saudara. Dari jamnya yang kecil, yang jalan-jalan, jamnya lepas semua, yang pendek, yang agak panjang, semua penunjuk apa, semua lepas. Sampai orang ngomong, itu bukan 1-2 kali, itu hampir setiap minggu karena saya bertepuk tangan. Saya bawa aja. Ya om, lepas lagi, iya. Kenapa om bisa lepas seginian? Biasa tepuk tangannya semangat. Teman anak saya Mikael itu di Jamika, bolak-balik saya bawa. Itu bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Sampai dia bosan, akhirnya saya bayar. Awalnya udah bawa om, karena tepuk tangan di hari Minggu. Tuh, jam tangan siapa yang lepas tepuk tangan? Nggak ada, masih utuh. Kita ini harus ubah paradigma kita. Datang memuji Tuhan. Gimana mau pulang, datang loyo, pulang pasti loyo. Orang ibadahnya semangat gitu, tapi kita tetap loyo. Ayo. Jangan kalah sama oma-oma. Ayo, semangat. Kan udah minum kopi kemarin, kopi kenangan. Ayo semangat saudara. Jadi kuasa Roh Kuduslah yang diminta oleh Paulus di dalam doanya agar dapat menyanggupkan kita menghadapi semuanya. Menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah anak, menghadapi masalah keuangan, menghadapi teman hidup, menghadapi anak-anak, menghadapi cucu, menghadapi usaha, menghadapi bisnis yang sangat-sangat punya, yang sangat berat zaman-zaman sekarang. Mungkin dulu saudara-saudaraku cari uang belanja, kemarin bapak-bapak ngomong, kita dulu bawa uang 100.000 ke Alfa, masih bisa kembalian. Tapi saudara, beli obat ketek aja juga gak habis. Habis, gak ada nilainya. Apakah dalam keadaan seperti itu kita akan lari dari Tuhan dan tinggalkan Tuhan? Tapi Paulus mengatakan dengan kuasa, kekuatan Roh Kudus akan menyanggupkan kita menyelesaikan masalah demi masalah 1, 2, 3 dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga dia jamin kita tetap sebagai pemenang walaupun di tengah-tengah orang-orang yang sudah mulai meninggalkan, kalah dan lain sebagainya. Jangan takut saudara-saudara. Ayo kita jalani hidup ini yang berat, yang keras ini dengan kuasa Roh Kudus. Mengapa Paulus di dalam doanya meminta agar Roh Kudus menyanggupkan saudara, menyanggupkan bapak-bapak, anak-anak muda ini, menguatkan orang-orang percaya? Pertama alasannya adalah semakin seseorang dikuasai Roh Kudus, dia akan semakin sulit dikuasai, dikalahkan oleh masalah. Masalah bisa datang,
Tapi kita harus tahu masalah itu ada expirednya, ada masa berlaku. Nggak selamanya kita punya masalah. Pasti satu titik tertentu kita akan keluar sebagai pemenang. Saya punya masalah, saya tahu. Jadi pertama mengapa dia meminta supaya Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus itu menyanggupkan dan menguatkan kita menghadapi persoalan dalam perjalanan hidup ini adalah ketika saudara dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan, semakin sulit iblis mengalahkan kita. Saudara tahu, tantangan terbesar kita hari ini adalah setan itu sudah berubah, nggak kasar lagi, nggak menakutkan lagi. Dia sekarang mulai berdasi. Hanya saya berdasi di sini, bukan? Saudara lihat sekarang banyak pendeta-pendeta memakai atas nama Tuhan, minta uang. Kamu harus kirim uang ke saya karena Tuhan sudah bicara. Ngeri saudara sekarang. Tuhan dijual demi kekayaan. Tuhan dijual demi apa? Dapat subscribe. Demi pengikut. Dijual. Sekarang ini lihat berdebat. Aduh macam-macam lah. Macam-macam muncul. Kenapa? Karena orang tuh saudara mau ingin terkenal tuh harus lakukan yang aneh-aneh. Gereja juga ikut aneh-aneh. Saudara lihat, iblis sedang bekerja di tengah-tengah dunia yang sangat rusak. Saudara baru lihat kemarin Arab Saudi di Madinah itu banjir bandang. Mana ada zamannya Tuhan Yesus sampai zamannya Abraham, zamannya Musa sampai zamannya Tuhan Yesus. Tidak ada. Itu padang pasir, gurun, bisa banjir bandang. Kalau bukan Tuhan mau datang, masih bermain-main nih. Nggak mau serius nih sama Tuhan. Baru nggak laku seharian dagangannya, marah-marah nih. Usahanya belum bergerak secara signifikan, marah-marah nih. Udah, orang lain lebih daripada itu. Saudara tahu ada satu gereja yang gerejanya itu jemaatnya 300-an lebih. Sekarang pendetanya saudara-saudara kalau mau digaji istilahnya harus nunggu. Jadi satu-satu persepuluhan untuk pendeta ini karena nggak cukup. Tunggu 2 minggu lagi cari persembahan baru dibagi lagi. Ada 7 pendeta ini 300 orang nggak cukup. Jadi saudara berpikir apakah saudara aja menghadapi? Gereja juga menghadapi. Untung kita ini disewanya nggak sewa ini. Orang-orang yang di mall, di hotel itu bukan 5 jutaan saja. Orang kita aja kemarin di Paskah, di Natal kemarin aja hampir 11 juta sekali ibadah. Mereka di mall tuh bawa berapa? Bagaimana kalau nggak tergoda mereka melakukan yang aneh-aneh? Hanya demi apa? Hanya demi supaya jemaat itu bisa memberi lebih daripada yang biasa. Juallah, Roh Kudus lah dijual, Alkitab lah dijual, Yesus dijual, dianeh-anehkan sedikit tanda kutip supaya mereka, keren nih. Padahal saudara sedang sebenarnya tidak baik. Jadi gereja juga sedang tidak baik-baik lagi. Tapi ini adalah bukti Alkitab kita benar bahwa memang dunia dan Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Sudah sangat. Banjir bandang di Indonesia, gunung meletus, macam-macam. Perang belum habis sampai sekarang. Saudara mau buat apa? Kita mau main-main lagi sama Tuhan. Tapi Roh Kudus katakan, Paulus mengatakan, aku berdoa supaya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu menyanggupkan kita menghadapi semuanya ini. Menguatkan kita menghadapi semuanya. Amin saudara? Itu pertama. Supaya apa? Supaya iblis itu yang sekarang itu nggak serem, tapi bisa berbaju aneh-aneh. Bagus-bagus kata-katanya, tapi sebenarnya dia iblis saudara. Di Lukas pasal yang keempat, saudara bisa baca. Contoh saja ya. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 14. Tapi nggak usah kita baca. Percayalah, saya nggak akan bacakan.
Ayat 1 dan 14 saja kita baca. Ayat 1 mengatakan, Yesus yang penuh Roh Kudus kembali ke sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setelah itu dia dicobai, saudara. Dia dicobai. Ayat kedua dia udah mulai dicobai, ketiga, keempat, bla 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 dicobai. Saya tidak mau baca. Di pasal yang di ayat yang ke-16, ayat ke-14 maksudnya, dalam kuasa Roh Kudus yang sama kembali ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh dunia. Lihat, di seluruh daerah itu. Lihat, ayat 1 dikatakan, ketika Roh Kudus memenuhi Tuhan Yesus, ada serangan dari iblis. Dahsyat serangannya, nggak main-main. Kalau serangan ini buat saudara kalah, kita keok, langsung KO kita. Tapi luar biasanya apa yang ingin disampaikan Lukas pasal 4. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, sama seperti Yesus akan dimampukan, akan dikuatkan, akan diberi kemenangan ketika saudara menghadapi serangan dari iblis. Lihat tuh saudara-saudaraku. Jadi ayat 14 menjelaskan kemenangan Yesus atas iblis. Peristiwa ini memberi peristiwa Yesus diserang, dicobai oleh iblis itu saudara-saudaraku. Peristiwa ini memberi dua hal kepada kita hari ini. Pertama, dengar ini baik-baik. Ketika kita menghadapi serangan, siasat, godaan iblis, baik dalam pikiran kita, dalam hati kita, kuasa Roh Kudus akan memberi kemenangan kepada kita. Sama, dengar ini, sama seperti yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, aduh kan Tuhan Yesus pakainya walaupun dia nggak dipenuhi Roh Kudus, pasti dia menang dengan kuasa iblis. Lah Alkitab mengatakan jelas saudara-saudaraku, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong saudara. Dengar ini baik-baik. Menolong hati kita, menolong pikiran kita yang kotor rusak. Hati yang kotor rusak ini, saudara menganggap ini biasa saja, padahal itu serangan iblis untuk merusak pikiran kita, untuk merusak hati kita, saudara. Kalau nggak benar-benar kita di dalam Roh Kudus. Saudara baru lihat kemarin kan? Ada suami yang gorok istrinya, dipotong-potong, dijual sama Pak RT dagingnya. Saudara mau, aduh, seram itu, seram. Kumaha. Dijual dagingnya ke Pak RT. Daging istrinya waktu dipotong-potong. Saudara lihat jahatnya manusia, bebalnya manusia, hatinya udah tebal. Tapi Paulus mengatakan, Tuhan tolong jemaat-jemaat di Efrata dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus, teguhkan mereka, berikan mereka kemenangan, kuatkan mereka. Kalau enggak, saudara, sekarang masalah kecil, masalah perparkiran, saudara, dibunuh dia, tiba-tiba ditusuk jantungnya, bulu hatinya mati. Masalah parkiran, ya ampun, saudara. Ada seorang tuh, padahal dia mau menikah kan, saudara lihat, udah mau menikah dia ajak perempuan lain, teman kantornya, hanya kata-katanya sedikit menyinggung perasaannya, dicekik tuh perempuan, dibunuh, dilempar, dimasukkan ke koper. Ini betapa dahsyatnya kerusakan yang sedang dilakukan. Ini siapa di belakangnya? Iblis juga. Di belakang kejadian-kejadian ini, iblis, supaya manusia itu semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh dengan Tuhan. Jahat itu. Anak-anakmu ini, saudara, lindungi mereka dengan doa. Beritahu Roh Kudus akan tahu. Dalam doamu, ketika mereka sekolah, ketika mereka jalan-jalan, doain benar-benar. Aduh, anak-anak kita sekarang kita doain benar-benar. Supaya Roh Kudus menolong, melindungi, menyertai mereka. Karena hal-hal kecil. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada Yesus memberi pelajaran yang pertama. Ketika saudara menghadapi serangan,
siasat, godaan, gempuran dalam pikiran dan hati kita adalah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita menghadapi semuanya. Jangan saudara kalah. Yang kedua, meskipun, dengar ini baik-baik, meskipun kita tidak menyukai masa-masa percobaan, masa-masa pencobaan, masa-masa sukar, kita nggak suka dompet kita kosong, mungkin nggak kosong, tipis, nggak suka kita usaha kita 1 minggu ini nggak menghasilkan apa-apa, nggak suka kita diomeli oleh atasan kita di kantor. Terkadang itu bisa terjadi dengan kadang itu seizinnya Tuhan. Supaya apa? Supaya semua pencobaan, saya katakan, masa-masa kesusahan itu untuk keuntungan kita. Sama waktu Yesus dicobai iblis, saudara. Waktu Yesus dicobai iblis, dia keluar sebagai pemenang. Dengan ini, supaya apa? Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup itu. Jangan kita memuji Tuhan. Saya mau garis bawah itu. Jangan kita memuji Tuhan kalau dompetnya lagi banyak, uangnya, lagi gajinya, terus jalan bagus. Jangan, saudara-saudara. Semua orang bisa melakukannya. Bos nggak omelin kita, target mungkin nggak tercapai, kita langsung marah sama Tuhan. No. Nggak hanya saudara yang targetnya juga nggak tercapai, banyak. Ayo tetap maju. Bapak aja nggak tahu kita ini anak kita 2, 3 semua sekolah biayanya juta-juta. Betul, saya sudah pernah melaluinya dan saya masih menjalaninya. Apakah dengan marah-marah kita bisa tahu tiba-tiba uang sekolah ceplok? Untuk. Saya senang dengan pernyataan, saya diberkati dengan pernyataan Ibu Leni Herawati. Ketika suaminya mungkin kecapean tanpa sadar, tiba-tiba dia telepon, semua di rekeningnya dikuras, uang suaminya dikuras. Tapi suami istrinya ngomong, kita mau marah, siapa yang mau disalahkan? Ya udah, anggap aja ini ada rencana Tuhan. Keren tidak? Ya kayak gitu dulu. Lu mau marah-marah sama siapa? Marahin istri. Lu juga ya nggak ingetin gue. Siapa yang mau lu nggak ada yang ingetin? Orang lagi ngeblank gitu, disuruh transfer juta-juta, transfer aja sampai habis tuh si rekening. Nggak perlu ada yang diperlu, nggak perlu ada yang disesalin. Udah. Kita marah-marah ke bank nggak bisa, bank juga nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya senang kalimat itu. Saya senang. Untuk apa kita mau marah? Mau marah sama siapa? Suami. Mau marah sama keadaan? Mau marah situasi? Kalau marah uangnya bisa kembali, mah saya minta dia marah terus aja supaya lebih dari itu kembali. Nggak akan kembali apa? Kita akan rugi. Kita ribut suami istri, uang nggak kembali. Marahnya semakin jadi-jadi. Nggak bisa tidur gitu. Tapi saya tahu ketika beliau ngomong bilang, pasti Tuhan punya rencana. Saya amini. Karena Alkitab mengatakan, tidak ada satupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan dan di dalam rencana Tuhan. Tinggal tunggu saja. Rencana itu dahsyat tidak. Nah, ketika kita menunggu, Paulus ngomong berdoa, Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka keteguhan hati, supaya jangan lari pikirannya mempersalahkan yang lain, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan sekelilingnya. Itu perlunya Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus menolong kita. Ketika Yesus dicobai, dia tahu Roh Kudus bersama dengan dia. Ketika saudara dicobai, saudara harus tahu Roh Kudus bersama dengan saudara. Ketika anakmu ada di luar rumah, mungkin karena sekolah, kita sudah tidak bisa lagi jaga anak kita. Oh, kebersihan tangannya kita nggak bisa jaga. Dia pegang apa, makan apa, masukin mulutnya apa, dari tangannya apa, kita udah nggak bisa jaga. Apakah dia orek-orek dia makan, apakah apa itu telur goreng yang banyak minyaknya dia makan, kita nggak bisa jaga.
Yang hanya kita bisa lakukan apa? Ketumpangin tangan, ngomong, Roh Kudus sertai anak-anak saya. Izinkan dia berangkat ke sekolah. Yang kedua, katakan, Tuhan, tolong anak saya menjadi anak yang cerdas. Ketiga, katakan, Tuhan, tolong anak saya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Selesai. Kita nggak bisa buat dia jadi pintar, cerdas. Untuk percaya, yang bisa hanya kita lakukan tumpangin tangan buat dia. Setelah itu, terserah Tuhan. Katakan, Roh Kudus sertai anak-anak saya. Selesai. Sama saudara, nggak bisa paksa orang beli. Kayak Pak Budi jual mobil, nggak bisa paksa saudara orang-orang yang ada lewat. Kalau lu nggak beli mobil gua hajar lu ya, gua bawa golok. Nggak bisa. Hanya kita ngomong, tumpangin tangan pada mobil-mobil. Tuhan, Roh Kudus, tolong berkati, kirim pembeli yang terbaik. Hanya dengan cara begitu kita bisa melakukan. Selebihnya itu di luar dari kemampuan dan kendali kita. Gak ada yang lain. Ketika daganganmu, usahamu, gak bisa kita mau. Kamu mau lihat orang lain mungkin banyak di dalam orang pembelinya, tapi di tempatmu gak bisa kau paksa orang sampai kau marah-marah. Kau minta orang beli daganganmu, usaha, gak bisa. Hanya yang kau bisa lakukan, tumpangin dagangan dan katakan, Tuhan, hanya ini yang bisa saya lakukan. Selebihnya di luar dari kemampuan saya, maka kuasa Roh Kudus akan tolong kita. Amin. Mulai melakukannya. Gak bisa lagi. Jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, jangan menyerah di masa-masa sulit. Jangan menyerah di masa-masa sukar. Jangan menyerah di masa-masa air mata yang sedang terus menangis karena terlalu berat beban saudara. Ketahuilah Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Roh Kudus akan terus memampukan kita agar kita bisa mengatasi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Saya tahu saudara-saudaraku, saya tidak hanya ngomong toh, karena kami juga menghadapi anak sekolah bentar lagi mau kuliah. Memang kuliah bisa bawa sabun colek ke kampus, setelah itu berhasil bawa kartu anggota saya yang dari Departemen Agama, kartu pendeta, Universitas Pendeta. Nggak bisa berulang-ulang saya kata sama. Uang yang saudara pakai untuk bayar uang sekolah sama uang yang saya pakai juga bentuknya. Memang uang dari sorga saya bentuknya beda. Karena saya hamba Tuhan, uang dari sorga gambarnya gambar malaikat Jibril atau gambar Michael bawa pedang. Itu sama. Apa bahwa kalau saudara beli beras ke Alfa, gambar uang saudara beda dengan gambar uang saya? Itu sama saudara-saudaraku. Tapi yang harus kita lakukan, saya ajak saudara melakukannya dengan kamu, dengan saya. Andalkan kuasa Roh Kudus. Amin. Itulah yang didoakan. Yang pertama, inti doa Paulus. Yang kedua, saudara, cepat-cepat. Sudah inti kedua. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi intinya supaya jemaat itu dapat berakar dan berdasar. Mengapa? Latar belakangnya beda nih. Latar belakang kitab Efesus itu, orang-orang yang di Efesus itu kotanya memang kecil, tapi ada satu pusat pelacuran. Jadi itu seperti kuil yang besar, kota-kota lain juga datang ke situ untuk melacurkan dirinya, dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya perempuan-perempuan yang melacurkan diri, itu bukan 10 orang loh. Ratusan bahkan ribuan orang berjejer antri untuk mempersembahkan tubuh mereka, dilacurkan sebagai persembahan untuk menyenangkan dewa mereka. Anehnya, saudara-saudaraku, rupanya ada begitu banyak juga orang-orang Kristen ketika itu datang ke situ. Maksudnya gitu loh. Padahal mereka mengatakan, hatiku ini untuk Tuhan.
itu diam untuk di dalam hatiku. Aku punya iman di dalam Yesus. Tapi mereka tetap pergi ke tempat yang namanya kuil, yang tempat pelacuran itu. Apa yang Paulus ingin katakan? Paulus sedang berbagi. Dia katakan, kalau kamu mengasihi Tuhan, jaga tubuhmu. Jangan lacurkan tubuhmu. Kamu harus tahu bahwa ketika kita sudah menjadi milik Kristus, semua tubuhmu adalah milik Tuhan. Hatimu adalah milik Tuhan. Pikiranmu adalah milik Tuhan. Rencanamu adalah milik Tuhan. Rohmu adalah milik Tuhan. Kasihmu adalah milik Tuhan. Tujuan hidupmu adalah milik Tuhan. Gak ada yang lain. Paulus sedang ngomong begitu. Hanya itu bisa terjadi kalau jemaat itu berakar dan berdasar di dalam Kristus. Jadi saudara-saudaraku, yang kedua Paulus sedang mengatakan, kalau kamu berdasar dan berakar, maka kamu pasti mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Gitu loh, maksudnya gitu loh. Di Yohanes loh, coba klik. Nah, Yohanes pasal yang ke-14, 15, 17. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lihat, di ayat 17 mengatakan Roh Kudus itu akan diam di dalam diri kita. Sampai kapan Pak Kennedy? Ayat 16 menjawab, sampai selama-lamanya. Permanen Roh Kudus itu akan diam di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kalau Roh Kudus sudah diam di tengah-tengah kita, cara hidup kita juga berbeda. Paulus ngomong dalam doanya, gimana kamu Roh Kudus itu sudah diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Kalau kamu pagi berjalan kemanapun, Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Kita mau tidur, Roh Kudus akan tidur bersama-sama dengan kita. Maksudnya, apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, semua aktivitas kita, Roh Kudus menyertai kita. Kalau Roh Kudus sudah diam dan menyertai kita selama-lamanya, masa sih kita melacurkan diri? Orang yang pergi ke kuil pelacuran itu karena dia tidak berakar yang dalam. Yang kedua, karena mereka belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Paulus berdoa, Tuhan, biarkan mereka mengasihi sehingga iman mereka berakar dan tumbuh di dalam Engkau. Oke, kita berdiri bersama-sama, saudara. Next, oke, kita buat sebuah komitmen. Saya berharap saudara bisa lihat. Ini komitmen kita bersama-sama hari ini. Komitmen itu adalah yang harus kita lakukan dan pegang. Kita baca sama-sama. Ini komitmen saya dan komitmen saudara. 1, 2, 3, ya. Aku mau menjadi anak Tuhan yang kuat karena Roh Kudus menyertai hidupku. Amin. Kita mau jadi anak Tuhan yang kuat, tapi bukan karena kamu, tapi karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sekali lagi kita ngomong komitmen kita. Aku mau menjadi anak Tuhan yang kuat karena Roh Kudus menyertai kehidupanku. Yohanes 20 ayat 22. Kita pemimpin, silakan pemain musik datang ke depan. Saya akan bacakan kepada saudara Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, kata ia ini Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kapan Yesus lakukan ini? Ketika Yesus bangkit dari kematian. Ketika dia bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hari ini saya sudah berdoa
supaya Roh Kudus, supaya Tuhan Yesus menghembusi engkau. Dan terimalah Roh Kudus hari ini. Terimalah Roh Kudus, sama seperti mengapa kita harus terima Roh Kudus dan akan berdiam dalam diri kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang tinggal menyertai kita selama-lamanya di dalam hidup kita. Dialah yang akan menguatkan kita. Dialah yang akan menemani kita. Dan dialah yang akan meneguhkan kita dalam semua kondisi hidup kita. Ketika Yesus menghembusi murid-muridnya, kalimat terakhir dia katakan, terimalah Roh Kudus. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, kalimat terakhir yang saya mau katakan kepada saudara, terimalah Roh Kudus. Kita naikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di hari kiamat. Berhembuslah, menggunakan kalimat berhembuslah.
Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes juga menulis istilah apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Yohanes mengatakan dia melihat Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Pujian ini juga memiliki kata yang sama. Berhembuslah Roh Kudus. Seharusnya kalimat yang Anda sebut, yang harus katakan adalah, aku mau terima Roh Kudus. Aku mau terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menguatkan kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang sangat kejam ini, di tengah-tengah dunia yang sangat gelap ini. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau Roh Kudus tidak bersamamu, engkau akan disesatkan, engkau akan tersesat, engkau lemah, tidak akan mampu menghadapi masalah yang sekecil sekalipun. Hanya Roh Kudus yang memampukan engkau. Roh Kudus akan memampukan engkau. Ketika berkata, berhembuslah Roh Kudus, kadang-kadang aku mau terima Roh Kudus. Aku mau terima Roh Kudus. Mengapa engkau harus menerima Roh Kudus? Karena kuasanya akan memulihkan hidupmu di akhir zaman ini. Memulihkan rumah tanggamu di akhir zaman ini. Memulihkan pernikahanmu di akhir zaman ini. Karena kuasa Roh Kudus yang akan memulihkan bisnismu, yang akan memulihkan usahamu, yang akan memulihkan keuanganmu, memulihkan ekonomimu. Kuasa Roh Kudus yang akan memulihkan anak-anakmu. Oleh sebab itu, terima Roh Kudus hari ini. Roh Kudus akan berhembus. Jika berhembuslah Roh Kudus, katakan, aku mau menerima. Sama seperti perintah Tuhan Yesus. Ketika Yesus menghambusi murid-muridnya, dihambusi murid-muridnya, dihambusi murid-muridnya, dia berkata, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Hari ini pengurapan Roh Kudus akan nyata bagimu. Terima Roh Kudus, saudara-saudaraku. Karena dia akan berdiam selama-lamanya untuk menguatkan, membebaskan, meneguhkan hati kita untuk tetap setia mengasihi Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini sekali lagi sebelum kita masuk dalam perjamuan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Kalau kau mau berkata hari ini, aku terima. Penuhi aku Roh Kudus. Kalau kau berkata, penuhi aku Roh Kudus. Angkat tanganmu bersama-sama dengan saya. Biarkan Roh Kudus memenuhi saudara. Ketika Yesus dengan murid-muridnya, dia dapat murid-muridnya, dia menghambusi mereka, menghambusi mereka.
karya dalam hidupmu selain melalui Roh Kudus. Haleluya. Mari kita persiapkan roti kita di hadapan Tuhan. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan. Roti yang adalah tubuh Tuhan. Ketika dia bagi kepada